siang ya Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini saya akan menjelaskan atau menjadi guide menjelaskan beberapa objek atau sejarah dari Kebun Raya Bogor ini. Yang pertama dimulai dari usia kebun raya terlebih dahulu. Saat ini untuk usia kebun raya Bogor sudah mencapai 204 tahun. Dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Dengan memiliki luas sekitar 87 hektar dan itu masih di luar dari area istana. Juga untuk pendiri dari Kebun Raya Bogor yaitu Profesor Karl Eduard, peneliti asal dari Jerman, juga sekaligus menjadi direktur pertama di dalam Kebun Raya Bogor. Dari Belanda ya. Dan juga total di dalam Kebun Raya Bogor terdapat 13.000 keseluruhan tanaman. Semuanya sudah dikelompokkan sesuai dengan suku, jenis maupun family-nya masing-masing. Yang contohnya terdapat di bagian area kiri, Bapak Ibu, terdapat kelompok dari tanaman paku seperti pakis. Dan juga di bagian area kanannya terdapat kelompok dari pandanus, ini jenis dari pandan raksasa atau pandan duri, yang digunakan sebagai anyaman ataupun kerajinan seperti tikar, tas, ataupun dompet. Dapat di Udah berapa tahun usianya ini Mas? kalau untuk usianya masih di puluhan tahun Pak, kalau untuk pandan tersebut, karena memang ukurannya saja yang besar dari pandan tersebut. Kalau yang ratusan tahun nanti rata-rata di area hutannya, pohon-pohon besar ya di sini. Kalau di bagian kanan bawahnya terdapat kelompok dari tanaman air atau dikenal dengan nama taman akuatik yang contohnya seperti pisang air, talas air, eceng gondok, papirus, teratai, juga ada terdapat melati air. Oke, juga sampai di area palem-paleman di sini terdapat palem serdang, palem merah, palem raja, kurma, lontar, dan salak. Lalu dari pohon salaknya terdapat 2 di bagian kanan. Dan juga ada di kanan bawah sana terdapat 2 jenis. Bapak Ibu terdapat salak cebit maupun salak pondok. Itu salak itu deh, salak. Duduk yang bagus. Ini salak mah. Pohonnya. Oke, terdapat juga pohon kurma ya, Bapak Ibu terdapat di contohnya di bagian kiri dengan nama Latin Phoenix reculinata ataupun yang disangga oleh besi, tetapi di sini tidak ada buahnya karena efek dari perbedaan iklim. Itu bisa dari tekstur tanahnya yang kurang cocok, ya sehingga buahnya tidak ada. Tapi untuk pohonnya masih bisa tumbuh atau masih bisa berkembang. Oke, sekarang menuju ke area dari taman utama Kebun Raya Bogor, menuju ke arah Taman Astrid. Ini jembatan putih, di bawah terdapat Sungai Ciliwung, Sungai Rasu mengalir ke daerah Depok maupun Jakarta. Dan ini tembusan dari bendungan Katulampa. Jembatan putih. Jembatan putih. Dan juga ada koleksi dari pohon randu, Bapak Ibu, tepat di bagian kanan. Randu atau dikenal dengan nama pohon kapuk. Ini randu kembar, bentuk dan ukurannya sama di usia 102 tahun, tepat di bagian kanan, yang asal dari daerah Amerika tropis. Kembar. Juga di sini sampai di area bazar, Bapak Ibu. Jadi banyak yang menjual makanan, jajanan, dan beberapa supplement merchandise ya. Saya samping ini motor kanannya. Abang, pemberdayaan di mana? Depan. Tiket. Keren deh. Ini bagus ya. Oke, sampai di Taman Astrid ya, Bapak Ibu, ini merupakan taman terbesar yang ada di dalam Kebun Raya Bogor. Kemudian terdapat juga koleksi teratai raksasa tepat di bagian kanannya. Teratai yang asal dari sungai Amazon Brazil dan daunnya itu bisa menahan beban sekitar 3 kg. Juga daun diameter paling besarnya mencapai di sekitar 4 meter. Bayu bisa mampu berkarat itu. Oke, juga terdapat restorasa di bagian kanan atas yang pernah dikunjungi oleh King Salman atau Barack Obama pada tahun 2017. Yang pada tahun 2006 halaman depan dijadikan untuk helipad landasan helikopter dari Jespis. Nanti duduk yang bagus deh. Nanti jatuh. Oke, juga terdapat koleksi dari pohon damar atau kayu agatis, contoh pohonnya di bagian seberang kanan maupun di kiri. Damar atau agatis ini digunakan sebagai industri korek api, papan, lantai maupun peralatan musik. Juga dari bagian getahnya dijadikan pembuatan lilin, resin, cat ataupun bahan-bahan kosmetik.
Juga di kirinya di sini terdapat gedung setengah lingkaran namanya Ekodom. Ekodom ini merupakan hadiah dari Dubes Belanda. Yang saat ini sudah dikosongkan, Bapak Ibu karena rencanakan direnovasi kembali untuk gedung ini. Yang sebelumnya digunakan sebagai wahana edukasi ataupun tempat penelitian ya, tahun Ekodom tersebut. Iya, belum sama. Dan juga ada baobab, Bapak Ibu di bagian kiri bawah. Ini pohonnya yang asal dari Afrika ataupun dari Madagaskar ya. Ini pohon baobab yang bentukannya seperti bonsai. Nggak ada daunnya mas. Betul. Dia ada fasenya Bapak Ibu di mana tidak ada daunnya dan nanti pun nanti kembali ada daunnya lagi. Gitu. Untuk pohon baobab di tempat asli tingginya mencapai di 40 meter lebih Bapak Ibu. Dan bisa menahan air juga di batang pohonnya bahkan bisa puluhan liter. Depan kanan ada pintu 3 dari arah Siloam atau Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Itu batang Ini tiga akses masuk tercepat ke Taman Astrid yang di pintu 3 ini. Oke. Juga ke bagian anggrek. Untuk anggreknya di kiri bawah, ini kiri anggreknya yang diresmikan di tahun 2002 dan kurang lebih terdapat sekitar 500 anggrek sudah di dalam. Ada bunganya mas ya. Semuanya sudah dibagi menjadi 2 bagian, terdapat anggrek silangan dan alami. Jalan-jalan. Tang. Kebun. Adek, dadah. Hai. Dan juga selain kiri anggrek terdapat kultur jaringannya, Bapak Ibu tahu laboratoriumnya di bagian kiri, gedung yang berwarna putih besar. Dan terdapat juga sekaligus pembibitannya di bagian samping kanan. Dan pembibitannya pun sama seperti di awal tadi dibagi menjadi 2, dapat anggrek silangan dan alami. Boleh dijual beli nih mas. Kalau yang di kanan ini tidak Pak, dia nantinya akan di display atau dibudidayakan lagi ya. Kecuali Bapak nanti itu beli kalau bisa mau itu yang di depan tadi Pak, yang di awal ya. Di awal. Yang di awal tadi tuh di rumah anggrek. Cuma memang yang dijual pun sama dalam bentuk bibit atau botolan ya. Kalau yang di sini tidak di kanan. Boleh, mau. Nanti kasih tahu ya mas kalau. Oke. Oke, di sini sampai di koleksi dari tanaman herbal tepat di bagian kiri. Yang contohnya seperti sirih merah, kubus kucing, sambiroto, beluntas, jahe-jahean, dan juga ada kayu secang ya. Bagian kiri. Kalau untuk yang kanan ada pohon coklat, kakao, dan untuk jenisnya lokal Indonesia ya. Samping kanan. Dan ini ada salah satu jenis dari kayu keras Bapak Ibu samping kanan, meranti coklat. Kayu meranti digunakan sebagai bahan mebel ataupun itu ya. Ini samping kanan masih sama, ini jenis dari sore atau meranti. Batang kecilnya. Juga ada kopi-kopian samping kirinya. Ada 3 jenis kopi Bapak Ibu. Dapat kopi puntang, kamojang, dan ulu belu. Itu beberapa yang sudah ada buahnya juga ya di bagian kiri. Yang kiri pun di sini ada pembibitan tanaman langka. Contohnya di dalamnya ada Rafflesia Padma, tapi saat ini bunganya sedang tidak mekar. Sehingga areanya belum bisa dikunjungi ataupun belum bisa dikunjungi atau belum bisa dimasuki ya untuk areanya ini. Dimana terakhir bunganya mekar itu di tahun 2019 dan dia mekar di 3 sampai 4 tahun sekali. Ya. Jadi kemungkinan bisa di tahun ini atau bisa mundur di tahun depan. Diinformasikan nggak kalau lagi mekar? Kalau lagi mekar biasanya diinformasikan Pak. Biasanya di depan pintu masuk pun sudah ada informasinya. Ciliwung tadi. Ya ini yang tadi ya Bapak Ibu, Sungai Ciliwung. Ini sedang normal, tapi kalau misalnya tinggi dia bisa melebar airnya ya. Bisa sampai ke Ciliwung. bagian sisi-sisi dari sungainya tersebut dan juga menutupi batu-batuan yang di bawah sana. Intinya dia akan tinggi. Oke, juga sampai di area hutan ya Bapak Ibu, tidak terdapat taman lagi di sini. Mereka kebanyakan pohon-pohon besar yang usianya pun sudah di ratusan tahun. Di sini ada kelompok dari kayu keras, ada garcinia seperti mundu dan manggis. Juga ada area sukun, nangka, dan keluih. Ketiga tanaman tersebut masih satu jenis atau masih satu saudara. Kalau untuk sukun, nangka, keluih, areanya di bagian depan. Sukun mana? Di depan sini Pak. Dengan nama latin itu ada di papan plat hijaunya itu namanya Artocarpus ya, samping kiri ya. Nah, kalau di depan ini ada salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor. Ini dikenal dengan nama pohon jodoh Bapak Ibu ya. Pohon jodoh ya. Jadi kalau yang belum punya jodoh bisa dapat jodoh seperti itu ya. Jadi, Dapat jodoh. ya, dapat jodoh yang ngomong-ngomong Pohon besar Bapak Ibu. Pohon jodoh, Oke, pohon jadi jodoh usia nih. pohonnya di 156 tahun. Pohon jodoh. 1866 ya. Yang jomblo, yang jomblo. Itu berbeda, yang satu meranti, yang satu lagi beringin ya. Meranti dan beringin. Berjodoh ya. Jodoh. Jadi ada 2 pohon berbeda jenis, bekerja sama dan posisinya pun berdampingan. 150. 156 tahun.
Kalau di bagian kanan depannya di sini ada situs cagar budaya, komplek makom keramat. Ini makom dari istri kedua Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh ya. Itu terdapat 3 makom lainnya, Mbah Jepra, Mbah Bau, dan Solena Galuh Pangkuan. Di makomnya tersebut masih bisa dikunjungi, yaitu untuk bertren. Untuk di kirinya pun ada jembatan merah, Bapak Ibu. Ini jembatan merahnya, tetapi saat ini sudah ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua. Jembatan merah. Jembatan merah pun dikenal dengan nama jembatan putus cinta ya. Karena dia memiliki mitos sangat terkenal juga. Tidak ada yang bilang juga kalau misalkan pacaran ke jembatan merah itu bisa putus ya. Lepas. Nah, jangan Ini apa? dimarahin Mas ya. Oke, sampai di koleksi dari kenari raksasa, contoh pohon yang besar di bagian kanan. Nah, ini pun besar karena dia memiliki akar papan, Bapak Ibu. Kenari raksasa. Yang kenari raksasa berbeda dengan kacang kenari ya. Oh, beda. Beda. Buahnya tidak bisa dikonsumsi. melainkan Pohon ada kenari. kandungan kunci. Pohon kenari, tapi Aksesoris pohon kenari, ataupun jika akarnya ada akar ya, batang. Bapak Ibu. Dari sini kelihatannya besar untuk akarnya, tetapi kalau maju dikit ke depan dia tipis ya. Oh, kok maju dikit ke depan? Terus sampai kanan dia tipis ya. Kecil gitu. Memang besar aja dia itu berfungsi juga menopang pohonnya. Baik pohon yang tinggi ataupun besar, dia akan kuat ya, memiliki akar papan. Jadi bagian tebing-tebing kanan di atas sana terdapat salah satu lokasi dari bunga bangkai raksasa, Bapak Ibu. Tetapi saat ini bunganya lagi tidak mekar ya. Jadi kalau saat ini lagi mekar, dia berada di dalam tanah, sama sekali tidak terlihat. Ya. Dalam tanah. Bisa dikunjungi. Di mana terakhir mekar itu di tahun 2020, jadi harus menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya, mekarnya di 3 sampai 4 tahun sekali. Ini di bagian kirinya di sini ada keluarga dari Sagu, Bapak Ibu. Sagu. Sagu ya, masalah paparan timur, Papua, Ambon, Maluku yang dijadikan untuk papeda juga disatukan dengan sawit ya, Bapak Ibu. Sawit di atas dari sagunya ya. Sagu dan sawit disatukan karena masih satu saudara dan satu family dari Palem-Paleman. Juga masih satu saudara dengan salak, dengan kurma ya, Bapak Ibu, dengan lontar. Oh, atau jembatan palem-palem tadi. lainnya. Buat ramen buat itu. Kalau ke kanan jalur yang ditutup itu menuju ke arah istana, Bapak Ibu. Makanya Istana jalur Bogor. steril itu langsung menuju ke arah kediaman resmi dari Bapak Jokowi. Presiden Indonesia. Oh iya, gabung. Udah bisa dilewatin sana ya, Mas? Paling nanti kita lewati, cuma dari nama kejauhan bisa nanti kita lihat nama. Kalau bisa nipu, kalau bisa mau lebih jelas lagi itu harus jalan kaki. Oh, tadi balik lagi nih udah ini. Nah, ini sekarang menuju ke area atasnya ya, Bapak Ibu. Dari Saudara Tamal pun nanti kita masih lanjut ke bagian area atasnya menuju ke arah dekat dengan istana ya. Masih istana. Si area ini. Mana ada bulut-bulut? Nggak jalan kaki nggak mungkin sedetailnya. Oke, ini yang tadi bagian kiri bawah taman akuatik ya. Masih dari tanaman-tanaman air, Bapak Ibu. Dia harus turun dulu ke Ya, nggak bawah, ngerti ya. lewati tangga. Udah Mas, bawa troli. Kalau Oh, hari iya. biasa kendaraan boleh masuk nggak, Mas? Kalau kendaraan paling masuk itu cuma parkir aja Pak, nggak bisa keliling ya. Jadi masuk itu langsung parkir saja, nggak bisa keliling seperti itu. Memang kalau dulu bisa keliling Bapak Ibu, tapi untuk saat ini kebijakan sudah dirubah di tahun 2020. Ya. Memang positifnya juga untuk kelebihannya untuk mengurangi polusi ya Bapak Ibu, juga mengurangi macet juga di dalam kebun raya Bogor. Bagus ya, Dek. Ada sebelah. Tidak ada. Juga. Kok gini? Juga ada contoh dari pohon kayu putih Bapak Ibu. Ini contoh pohon yang besar di bagian kanan. Ya, yang besar ini ya, pohon kayu putih. Ini yang dijadikan untuk minyak kayu putihnya itu diambil dari daunnya ya. Ada namanya Eucalyptus alba ya. Itu jenis dari yang dijadikan untuk minyak kayu putih. Oke. Minyak kayu putih ini, pembuat minyak kayu putih. Samping kanan. Disuling kembali baru dijadikan untuk minyak kayu Naik putih. lagi. Ada lewatin. Oke, di bagian kiri atasnya ada jenis dari pohon raja, Bapak Ibu, atau Kompas excelsa yang asal dari Kalimantan. Ini pohon raja yang tinggi menjulang ke atas.
Pohon raja ini usia di 108 tahun. Tingginya ini bisa mencapai di 80 meter ya. Dia tinggi bukan lebar. Makanya dia memiliki akar papan juga, tetapi akar yang dimiliki oleh pohon raja ini dia panjang. Itu karena berfungsi menopang pohonnya yang tingginya itu bisa mencapai di 80 meter. Pohon raja. Pohon raja. Kalau tanam di 1914, ini pun cuma ada satu jenis saja ya, Bapak Ibu, untuk pohon raja. Harus ditanya tuh berapa lama dia belajar kayak gitu. Kalau sebentar kita saingi lah. Mantap banget ya, aduh. Oke, untuk di kanan ada monumen Lady Raffles yang didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles karena meninggal akibat terkena wabah malaria di tahun 1814 ya. Jadi ini hanya monumen saja, bukan. Untuk makamnya sendiri di daerah Jakarta, lebih tepatnya di daerah Tanah Abang, di Museum Prasasti. Bagian kirinya di sini ada Rolling Stone, tempat membeli merchandise atau oleh-oleh dari kebun raya Bogor. Kemudian terdapat juga tanaman hias yang dijual seperti bromelia, aglonema, sepulung ya Bapak Ibu, yang dijual dalam Rolling Stone. Ini tanaman yang dijual. Bisa oleh-oleh. Ada masih banyak di dalamnya itu yang dijual, berbagai macam jenis tanaman hias. Hah? Bisa parkir mobil di sini tadi. Nah, ini yang masuk dari jam 8 sampai jam 10, Pak. Oh. Jadi pihak Kebun Raya Bogor dari pintu 1 itu bisa diperbolehkan masuk mobil, batas sampai jam 10 saja seperti itu. Mulai dari jam 8 sampai jam 10 ya. Itu khusus di weekend, Bapak Ibu. Tetapi kalau di weekday dia bebas, nggak ada perbatasan, nggak ada batas-batas. Makasih ya. Ya, Ibu. Kasih info Mas ya. Beda juga dengan di pintu 3 ya Bapak Ibu. Kalau pintu 3 dia bisa masuk mobil sampai sore, tetapi hanya dibatas dengan 50 mobil saja. Dalam 50 mobil tersebut kalau misalnya sudah full, ditahan dulu, pintunya ditutup. Nah setelah kalau misalkan ada parkiran kosong baru dibuka kembali. Itu kalau di pintu 3 ya. Iya tadi. Oke, juga sampai di Taman Teisman, samping kanan itu tamannya. Taman Teisman ini bisa menembus langsung ke arah Istana Bogor. Dan Taman Teisman diambil dari peneliti berkebangsaan Jerman. Yang kontak fotonya ada di papan keterangan di samping kanan. Teisman merupakan pendiri Kebun Raya Cibodas pada tahun 1852. Ya, juga sekaligus pernah menemukan obat malaria yaitu pohon pina ya Bapak Ibu di Peru lebih tepatnya. Kalau di sini biasa disebut area Beverly Hills Kebun Raya Bogor. Ya, kanan kirinya ditanami oleh palem serdang atau palem sade, ya, rata-rata asal dari Sumatera Utara. Kalau di bagian depannya sampai di bambu, ya, ini area bambu atau hutan bambu. Isi dari berbagai macam jenis bambu. Contohnya ada bambu kuning, bambu raksasa, lemang, juga ada bambu hitam. Ini bambu kuning sangat tidak dikenali Bapak Ibu karena dia memiliki bulu Makanannya berwarna kuning. Juga ini ada rebungnya, contohnya di bagian sana. Tetapi hanya saja rebungnya tidak bisa dikonsumsi ya. Bambu kuning tersebut. Ya pahit ya Bapak Ibu untuk rebungnya. Nah kalau yang kanan ini bisa disebut rebung paling enak dijadikan lumpia, sayur rebung atau gulai. Ya yang kanan. Di sini ada yang jual nggak Mas? Gimana? Kalau di sini nggak ada. Kalau di kurang enak nggak pernah diambilin ya. Kalau di kanan ini ada bambu hitam. Ini jadi kalau alat musik angklung atau calung. Oh ini yang kanan. Bambu hitam. Ini besar itu masuknya bambu raksasa. Yang besar itu ya? Itu masuknya raksasa. Yang kecil-kecil ini. Itu raksasa. Apa sama aja? Baju hitam buat angklung, buat angklung. Ada bambu hitam. Nanti juga ada bambu lemang ya. Bambu lemang Digunakan buat untuk makan. membungkus lemang ya. Masih lemah. Kalau di bagian depan ini Istana Bogor ya. itu Tapi kalau untuk mobil wisatanya bisa sampai sini saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jalan kaki itu bisa lebih jelas dari sana ya. Di sana juga ada Danau Gunting dengan jelas terlihat Istana Bogornya. Oke. Nah, untuk luasnya 28 hektar, dibangun di 1745 sehingga untuk usianya sudah mencapai 277 tahun. 277. Ini makam Belanda kurang lebihnya ada 42 makam. Makam siapa? Makam Belanda itu makam para gubernur jenderal Bapak Ibu atau peneliti juga beberapa pejabat yang pernah mendiami area istana dan Kebun Raya Bogor. Ya, makam Belanda pun memang ada karena yang dimakamkan di situ meminta untuk dikuburkan di area dekat dengan istana seperti itu. Ya. Nah, kalau yang kanan ini bambu raksasa, diameter 30 cm ya. Nah, kalau bambu lemangnya yang kanan ini bambu lemang. Ya. Oh ini. Tipis, jadi biar di cepat matang lemang. Kita bambu pisang.
Adik di mana ini? Kebun Raya Bogor. Oke, jika seluruh areanya disatukan, luasnya bisa mencapai di 115 hektar ya, Bapak Ibu. Ya, 115 hektar. Dan untuk lahan kebun raya Bogor ini sudah terbentuk di abad ke-14 di zamannya Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi. Dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benih-benih kayu yang langka. Dan setelah perkembangan zaman baru kebun raya Bogor digunakan sebagai tempat penelitian bagi para ilmuwan ya. Serta sekaligus menjadi tempat pelestarian tanaman langka juga. Tapi yang baik diambil dari luar Indonesia ataupun dari dalam Indonesia. Ini juga ada bangunan peninggalan Belanda, Bapak Ibu, namanya Gedung Melchior, yang dulunya digunakan sebagai tempat istirahat dari Dr. Melchior selaku peneliti asalnya dari Belanda. Juga Gedung Melchior ini pernah sempat dijadikan penginapan ya, Bapak Ibu, dalam kebun raya Bogor. Itu terakhir dipakai di tahun 2020, tapi saat itu setelah itu udah nggak dipakai lagi, sekarang udah kosong. Kosong. Nah, kalau yang kanan ini masih aktif ya, Bapak Ibu, laboratorium truk namanya. Jadi lab ini masih aktif dari zaman Belanda sampai saat ini. Kalau ada saat ini digunakan dari pihak BRIN atau LIPIK, Bapak Ibu, menjadi lab tanaman ya. Lagi bapak. Jatuh. Lagi ini mah. Lagi cocok ini. Ya, total dalam kebun raya Bogor pun terdapat 5 bunga bangkai, tapi semuanya sedang tidak mekar. Jadi kalau bisa diambil dari lokasinya pun dia tidak akan nampak sama sekali. Dua lokasinya pun terdapat di bagian area kiri, ini disebutnya mini forest. Jadi kalau bisa Bapak Ibu masuk, ya sekitar 20 meter dari sini, itu langsung terdapat papan keterangan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada di area tersebut. Di area papan keterangannya itu. Siapa? Orang ngasih saya bisa balas. Oke, di sini kita sudah sampai lagi di shelter utama ya. Kita turun sini. Baik, sebetulnya jangan lupa dicek kembali barang bawanya Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal. Terima kasih banyak semua.